Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan etika profesi IT. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Angga Ali Mufattah dengan NIM 211016 dari kelas IFB 3C. Di sini ada etika dan profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat. Sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya pisan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Adapun etika profesi adalah prinsip ini mewajibkan setiap pelaku profesinya untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. Pelaku profesi harus selalu bersikap adil, mementingkan profesi dan memikirkan kepentingan masyarakat. Adapun etika profesi IT. Etika profesi IT merupakan sekumpulan panduan atau aturan dalam bertindak supaya dapat menciptakan profesionalisme pada ruang lingkup dan pekerjaan IT. Dengan adanya etika profesi pada bidang tersebut, maka seseorang bisa melakukan tindakan maupun mengambil keputusan profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Adapun profesi bidang IT. Yang pertama, mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti analis sistem, programmer, web designer, dan web programmer. Yang kedua, mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan seperti technical engineer dan networking engineer. Yang ketiga, mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti operator Electronic Data Processing (EDP) dan sistem administrator. Yang keempat, ada manajemen information system director. Memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya. Yang selanjutnya ada kode etika pengguna internet. Yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok atau lembaga atau institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang selanjutnya ada kode etika programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali membeli atau meminta izin. Yang kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Adapun pelanggaran etika profesi IT. Yang pertama, ada kejahatan komputer atau computer crime, adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam, carding atau pencurian melalui internet, dan lain-lainnya. Yang kedua ada e-commerce, yaitu perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Yang ketiga ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak seperti pembajakan program komputer, penjual program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Adapun sanksi-sanksi pelanggaran bidang IT. Yang pertama, mendapat peringatan. Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus. Misal, jika seseorang menyebutkan suatu instansi terkait, namun belum parah tingkatannya, bisa saja ia menerima email yang berisi peringatan. Jika tidak diklarifikasi, kemungkinan untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya seperti peringatan keras ataupun lainnya. Yang kedua, ada pemblokiran.
yaitu mengupdate status yang berisi sara, mengupload data yang mengandung unsur pornografi baik berupa image maupun GIF, seorang programmer yang mendistribusikan malware. Hal tersebut adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang sangat berbeda. Kemungkinan untuk kasus tersebut adalah pemblokiran akun di mana si pelakunya melakukan sanksinya. Yang ketiga ada hukum pidana perdata. Setiap penyelenggara negara, orang, badan, usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena pengangguran nama domain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud. Pasal 23 ayat 3. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai tentang profesi IT, etika profesi IT. Jika ada kesalahan saya dalam menjelaskan tadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.